Berilmu hatinya terang, bak langit dihiasi bintang. Orang yang bodoh hatinya suram, bagaikan rumah lampunya padam. Ilmu adalah cahaya bagi kita semua. Ilmu adalah bentuk kebebasan bagi kita para pelajar. Dan saya sebagai pelajar akan menyandarkan segala pikir dan ucap saya pada sang ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Delian Maulana Irsyad, biasa dipanggil Delian atau Irsyad. Saya lahir di kota Reog, Ponorogo. Namun, 16 tahun saya besar di kota Pendekar, yakni kota Madiun. Jawa Timur telah menjadi domisili saya untuk berkembang dan berproses sedemikian hingga. Dan ini ceritaku. Menurut Ki Hajar Dewantoro, seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Sebagai pelajar Indonesia, khususnya yang hidup dan besar di Jawa Timur yang kaya akan budayanya, menambah ketertarikan saya pada bidang seni, khususnya dunia tarik suara yang telah memberikan pengalaman, bakat, dan minat bagi saya. Beberapa penghargaan yang pernah saya torehkan antaranya juara 1 Siswa Teladan Putra tingkat Kota Madiun tahun 2019, juara 2 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N bidang solo vokal putra tingkat SMA tahun 2020. Saya sangat bersyukur lahir dan besar di Kota Madiun yang amat sangat menghargai perkembangan seni bagi pelajarnya. Prestasi yang pernah saya raih di bidang seni adalah juara 1 Karawitan Pekan Seni Pelajar pada tahun 2018, juara 2 solo vokal lagu daerah tingkat Kota Madiun pada tahun 2017, juara 3 Pekan Seni Pelajar dalam Festival Vokal Keroncong pada tahun 2018 dan 2019, juara 3 solo vokal lagu nasional tingkat Kota Madiun pada tahun 2021, juara Harapan 1 Festival Vokal Campur Sari yang masih diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Madiun. Lalu pada tahun 2020, saya bersama dulur saya dari Teater Agni dari SMA Negeri 2 Madiun berhasil meraih juara 2 teater di ajang yang sama dengan kegiatan ini, yakni Jawa Pos SMA Award. Kembali pada Ki Hajar Dewantoro, beliau merupakan salah satu pahlawan pendidikan bagi Indonesia. Hal ini yang terus memotivasi saya untuk menyeimbangkan kehidupan non-akademik dengan prestasi akademik. Bagaimanapun juga, jangan sampai kita lupa dengan ilmu eksakta dan humaniora untuk memperkaya khazanah ilmu. Oleh sebab itu, saya memperjuangkan prestasi saya di ranah akademik dengan meraih juara 1 Cerdas Cermat Pendidikan Agama Islam dalam rangka Pentas PAI tingkat Kota Madiun yang diadakan Kementerian Agama pada tahun 2019. Lalu ada juara 2 Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan tingkat Kota Madiun yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019. Dan juara 3 Cerdas Cermat Jambore Ketahanan Pangan yang diadakan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2019, serta menjadi peserta perwakilan SMA Negeri 2 Madiun dalam kompetisi Sains Nasional pada bidang geografi. Ilmu yang baik akan kurang potensi manfaatnya apabila tidak diiringi dengan soft skill dan relasi yang baik pula. Oleh karena itu, saya mengikuti beberapa organisasi untuk memberikan saya pengalaman dalam mengeksplorasi dan meningkatkan nilai kebermanfaatan bagi saya dan lingkungan sekitar saya. Saya percaya setiap anak memiliki hak yang sama dalam merakit bahteranya untuk berlabuh pada pulau impian. Saya tergabung sejak tahun 2018 hingga sekarang sebagai anggota Forum Anak Kota Madiun dan menjabat sebagai anggota Divisi Klaster 4 Hak Anak, yakni pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Alhamdulillah, pada 23 November 2021, saya dan teman-teman dari Kepengurusan Abinaya Jayadita telah dilantik menjadi pengurus Forum Anak Jawa Timur dan saya menjadi anggota Divisi Reka Cipta. Selain tergabung di kegiatan Forum Anak, untuk mewujudkan bonus demografi pada Indonesia Emas tahun 2045, maka remaja Indonesia harus terbebas dari perkawinan dini, seks bebas, dan nafsa. Saya juga mengikuti organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR Jendela Remaja Kota Madiun.
Pada PIKR tersebut, saya mengisi jabatan sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan terakhir yang sangat menarik untuk diikuti adalah terlibat dalam pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya, supaya kita dapat belajar menjadi pendengar aktif dan solutif bagi teman-teman sebaya kita. Pada organisasi-organisasi tersebutlah saya mengasah semua soft skill saya, mulai dari public speaking, leadership, manajemen project, critical thinking, semua saya asah di situ untuk menjawab tantangan abad 21. Banyak orang mengatakan bahwa sekolah merupakan rumah kedua kita. Maka, rumah keduaku adalah SMA Negeri 2 Madiun. Terkenal sebagai sekolah favorit yang telah mencetak banyak alumni yang berhasil di sekolah kedinasan maupun perguruan tinggi negeri dan swasta. Pada tahun 2020 saja, SMA Negeri 2 Madiun berhasil meraih peringkat 59 nasional dalam perolehan nilai UTBK SBMPTN atau ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh LTMPT. SMA Negeri 2 Madiun juga merupakan sekolah dengan layanan SKS atau Sistem Kredit Semester, di mana saya adalah salah satu siswa dengan program kelas cepat, sehingga saya harus menghabiskan masa belajar saya dalam kurun waktu 2 tahun. Hal ini bukan saya anggap beban bagi saya, dikarenakan saya mencintai sebuah tantangan untuk tetap berkembang. Dalam masalah prestasi, SMA Negeri 2 Madiun sudah tidak perlu diragukan kembali. Bahkan ada pepatah mengatakan untuk SMA 2 Madiun, yakni menang ora kondang, yang bermakna apabila SMA Negeri 2 Madiun memenangkan suatu ajang perlombaan, maka hal tersebut sudah dianggap biasa. Namun, apabila SMA Negeri 2 Madiun kalah, maka akan menjadi dipertanyakan eksistensinya. Lahir dan besar di kota yang dikenal sebagai kota pecel, saya rasa kuliner yang satu ini bukanlah lagi merupakan hasil budaya kota Madiun saja. Hingga ada pepatah kembali menyatakan, belum sampai Madiun apabila belum sarapan nasi pecel. Kombinasi berbagai sayuran dan sambal kacang ini memang sudah melegenda hingga seantero Nusantara sampai mancanegara. Kuliner selanjutnya yang siap diperkenalkan kepada dunia adalah brem. Berbeda dengan brem di Bali dan di Nusa Tenggara, brem di Madiun merupakan hasil dari fermentasi ketan hitam yang diambil sarinya saja, kemudian diendapkan dalam waktu sekitar sehari semalam. Sensasi makanan ini muncul ketika makanan dimasukkan ke dalam mulut akan langsung mencair dan lenyap, meninggalkan rasa semriwing di lidah. Buah tangan yang melegenda lainnya adalah bluder. Roti klasik yang merupakan hasil asimilasi dapur Belanda dan Nusantara menghasilkan sebuah mahakarya yang menggugah selera. Rotinya berwarna coklat keemasan dan rasanya manis. Ketika roti ini disobek, maka akan terlihat serat-serat rotinya yang halus. Kuliner di atas sudah dapat dikenal melalui platform media sosial dan TV nasional seperti Liputan di Atas. Kita sebagai pelajar harus mampu untuk memahami potensi diri masing-masing supaya dapat dengan tepat mengaktualisasi diri. Sesekali kita perlu melihat ke bawah untuk menumbuhkan rasa syukur kita karena kita dapat berdiri dan berproses hingga saat ini. Fokus pada proses masing-masing akan lebih baik daripada membandingkan proses kita dengan orang lain, karena setiap bunga memiliki waktu mekarnya sendiri-sendiri. Hidup terlalu berat apabila dipenuhi oleh nafsu dan ambisi dan saling menyikut. Akan lebih baik kita sebagai pelajar berlomba-lomba dalam berbuat baik dan meningkatkan nilai kebermanfaatan kita bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Motivasi terbesar dari pelajar datang dari diri mereka masing-masing. Puluhan duta yang mengikuti lomba kali ini hanya berperan sepersekian persen dalam memantik motivasi berprestasi. Oleh karena itu, saya yakin kalian pelajar Jawa Timur dan pelajar Indonesia bisa. Kulo Dielian Maulana Irsyad, siap derek pemilihan duta pelajar.